Penjaga neraka dikenal dengan nama Zabaniyah. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz zabaniyah. Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk mereka teriak-teriak, panggil semua yang mereka sembah selain Allah. Silahkan, mau panggil syaitannya, mau panggil batunya, mau panggil pohon keramatnya, mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya. Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri. Sifat mereka dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga. Malaikat-malaikat yang giladun syidad. Gilad itu adalah kasar. Kalau ada orang kasar kata-katanya, tetapi tangannya tidak memukul misalnya, kakinya tidak menendang, masih biasa itu. Artinya orang biasa ngangkat suaranya. Tapi dalam bahasa Arab kalau digabungin antara giladun, kata-kata yang kasar, keras, menggelegar, membuat orang takut, syidad, keras, diikuti dengan pukulan, tendangan, remukan, apa sajalah masuk dalam gilau, syidad, ya. Makanya di sini diterjemahkan, terjemahannya yang ringkas adalah keras, ya, kasar, emang sudah begitu. Dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu, tidak ada toleransi, tidak ada sama sekali ya negosiasi, habis sudah ceritanya semua. Sampai nanti akan kita pelajari bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil Malik, pimpinan malaikat yang menjaga neraka, sambil mereka meminta, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu Allah agar bisa meringankan untuk kami azab sehari. Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun. Didiami, dibiarkan saja. Tersiksa baru dijawab. Jawabannya pun Malik nanti setelah 500 tahun, bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah, tapi kalian yang cengkal, keras kepala, nggak mau, sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan taubat juga nggak mau. Nah ini rasain sekarang. Sudah disiksa sampai 500 tahun sekian, kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu. Bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu ya, bukan. Karena malaikat sifatnya Allah tutupi. Allah mengatakan, maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka. Kenapa mereka kasar dan keras tadi? Karena mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan. Mereka selalu patuh. Allah suruh potong-potong, Allah suruh penggal-penggal, Allah suruh setrika-setrika. Pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah. Jadi sifat kasar dan kerasnya karena perintah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang memang maksiat. Ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ada manusia subhanallah cukup dengan peringatan lisan, kita nasihatin, atau mungkin ada orang dengan isyarat mata, dengan isyarat tangan, dia sudah faham. Misal kita mengatakan diam, dikasih isyarat tangan misalnya, sudah ngerti. Ada manusia yang subhanallah peka, dan ini manusia yang baik. Umumnya ini sifat orang beriman. Dan sifat orang munafik dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa memang diingatkan kecuali dengan keras. Memang maunya begitu. Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya, baru mau tobat, gitu kan. Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya. Banyak sekali peringatan Allah Azza wa Jalla yang datang kepadanya supaya dia taubat. Peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah. Nggak mau diengah, gitu kan. Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar baru bisa. Ada penjahat-penjahat. Waktu saya menghadapi kasus salah satu teman saya di Jeddah, subhanallah, di Jakarta ditipu. Dia minta tolong sama saya. Saya masuk ke kantor polisi kita dan saya kaget melihat orang-orang ini. Saya tahu benar mereka memang menerima duit dari teman yang ini, ya, yang minta tolong dengan saya, subhanallah. Tapi di depan polisi berani bersumpah atas nama Allah kalau nggak pernah terima. Sampai dibawain Al-Quran, tetap nggak mau. Enggak. Loh, saya balik ke wajahnya, saya mengatakan, saya sendiri lihat kamu menerima itu. Dia bilang nggak pernah. Subhanallah. Dan awal memang sudah niat menipu, dia mengatakan nggak ada surat. Memang kita sebagai muslim sama muslim saling percaya. Teman saya percaya saja. Subhanallah, perilaku. Lalu saya sampai saking tidak bisa ngontrol waktu itu, saya mengatakan, saya baru pertama kali diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla penghuni neraka di dunia ini kalian. Kok bisa? Kenapa
Kenapa nggak mau akuin? Kenapa nggak kembalikan haknya orang? Bagaimana bisa kalian bisa tenang tidur dengan mengambil uangnya orang lain? Ini saudara muslim, kalau dia berdoa buruk akan berbahaya buat kalian. Tetap saja lisannya mengatakan tidak. Orang seperti ini memang tidak layak, tidak bisa dengan lisan. Memang nggak mau. Harus dengan sesuatu tindakan yang keras. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kasus Ibnu Abi Huqaiq yang menyembunyikan emas. Maka Nabi SAW tanya, apakah kalian mengambil emas itu? Mereka bilang enggak. Ini orang Yahudi ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Zubair bin Awam menghukum. Dicambuk sama Zubair. Setelah dicambuk, dia merasa sakit, baru dia mengaku, iya, emang saya mengambilnya. Jadi emang dicambuk baru mengaku. Tadi awal ditanya baik-baik nggak mau. Tunggu sakit dulu, baru mau mengembalikan. Ini penjahat yang luar biasa, nggak bisa, harus dengan begini memang. Maka setelah itu dipenggal oleh Nabi SAW. Ini orang sudah membuat kerusakan. Dia menggabungkan keduanya, sudah mencuri, dia berdusta lagi. Ini berbahaya, kalau dibiarin dia akan lakukan kepada orang lain. Ada seorang penyihir pernah datang di sisi Hafsah radhiyallahu anha. Begitu ketahuan penyihir, ditangkap, dipenggal. Karena dia memang niatnya ingin menyihir pada saat itu. Kedapatan, ada banyak bukti-buktinya. Gak pakai ditolak. Abu Musa al-Asy'ari pernah membunuh seorang penyihir. Lalu ditanya oleh teman-temannya yang lain, kenapa kau bunuh orang ini? Kenapa gak dikasih dulu ke hakim? Dia mengatakan, bukankah Nabi SAW menyuruh memenggal lehernya penyihir? Orang ini membuat kerusakan di mana-mana. Ada orang subhanallah memang dengan ketegasan. Karena sudah, kalaupun kita tangkap atau cuma ditanya, dia bisa dusta, 1001 dusta. Dan ini subhanallah, Allah perlihatkan di depan mata saya sendiri, ada beberapa orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak takut masalah akhirat ini, karena kedangkalan ilmu tentunya. Kalau dia faham apa yang berhubungan dengan ancaman Allah di neraka, tidak akan pernah berani mengambil haknya orang lain. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hadir di majelis ilmu seperti ini untuk mengubah diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih takut dan juga lebih menghormati dan lebih patuh kepada Allah SWT. Lebih takut dari sisi takut kena azabnya Allah kalau berbuat dosa terlambat bertaubat, dari sisi yang lain termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga memang sisa umur ini berisi dengan kepatuhan dan masuk ke surga. Itu tujuannya. Jadi di sini saya bukan sengaja menakut-nakuti, tapi memang seperti inilah penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini tidak akan pernah ada negosiasi di api neraka, dan Allah sudah buka atau menjelaskan kepada kita dalam surah At-Tahrim 1400 tahun yang lalu turun ayat ini. Dan semua orang beriman yang memang dalam hatinya ada iman, dia akan khawatir dan takut untuk melangkah pada kemaksiatan setelah mendengar ayat-ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba-hamba Allah yang beriman berkata, ya Rabb kami. Rabb sudah pernah saya jelaskan, pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan, ya, dan pemusnah. Wahai Rabb kami, jauhkanlah azab siksaan jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Karena orang disiksa, dibakar, dipotong, dicincang, rusak semua kulitnya, disempurnakan lagi. Enggak ada kematian. Terus menerus per detiknya dia merasakan sakit. Sampai para ulama mengatakan selain siksaan yang merusak tubuhnya, pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit. Lalu disiksa lagi dengan kesakitan. Begitu terus. Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal, kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini surah Furqan ayat 65 sampai 66. Setelahnya, dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian, di dalam buku kita ini tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis ayat bahasa Arabnya, langsung terjemahan karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat. Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij, dibuka Al-Qurannya, karena di buku ini tinggal terjemahannya, ayat 27 sampai 28. Ayat 27-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
Karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang, seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia. Ini kekonyolan. Saya ulangi kembali, harus Bapak Ibu tahu dan yakini semua pelanggaran agama sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihannya. Jadi harus paham masalah ini. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar ayat 15. Surah nomor 39 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata bagi mereka, lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti ya, hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya. Ditambah di bukunya itu. Itu kan cuma 15 saja ya, ditambah dengan ayat 16 maaf. Karena firman Allah SWT yang berbunyi bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka, dari bawah mereka. Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari. Kita masuk sekarang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Quran, yakni ucapkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dilihat di footnote di bawah, footnote nomor 96. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang paling pertama kita minta dari azab yang besar, berbahaya. Ingat, kemaksiatan kepada Allah kenikmatannya hanya sebentar. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Semua yang Allah perintahkan, bolehkan, pasti dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan, diakhiri dengan kenikmatan. Zina dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Pasti, tidak ada keraguan di situ. Dan nikah yang bisa dia lakukan sebenarnya itu dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan dan diakhiri dengan ketentraman jiwa. Juga Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kemaksiatan itu dibenci oleh manusia. Nggak ada orang yang ngambil barangnya orang lain lalu disuka. Nggak ada orang yang mukul orang lain kah, mencaci maki orang lain lalu disuka. Itu dosa. Dosa itu nggak ada manusia yang suka. Allah sudah buat begitu. Sementara ketaatan, orang yang bakti sama orang tuanya, rajin sholat di masjid, lisannya selalu santun, memiliki akhlak yang mulia, pasti disuka di mata manusia. Jadi kita harus paham nih sebenarnya, mengerjakan amal soleh adalah hal yang indah. Lalu untuk apa orang bermaksiat kepada Allah? Selain daripada itu ada ancaman yang berat. Api neraka jahanam, azab di kubur, diingat-ingatkan. Dan saking tidak maunya Allah Azza wa Jalla kita terjerumus dalam siksa-siksa ini, sampai Allah terkadang membersihkan dosa hambanya di dunia. Dicobain dengan penyakit-penyakit, dengan cobaan bangkrut di usaha, dengan cobaan ini, cobaan itu, segala macam. Dan kalau dia taubat, sebelum meninggal walaupun cuma beberapa detik, kalau dia ikhlas, Allah terima taubatnya, diampuni semua dosanya, supaya tidak masuk ke azab jahannam ini. Walaupun derajatnya di surga kan sangat rendah,
Tetapi subhanallah selamat dari azab. Karena Allah tahu siksa ini. Ingat, para ulama pun menanggapi kasih sayang Allah ini sampai kepada perampok nih. Yang ketangkap, kepergok, dikeroyokin oleh masyarakat, babak belur. Sampai luka parah, masuk rumah sakit, mungkin di ICU atau mungkin meninggal. Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau nggak ditangkap nih, nggak dikeroyokin, mencuri terus nih. Gitu kan. Allah berhentiin karena Allah tahu ini orang nggak ngerti, nanti dia kalau mati di akhirat masuk neraka. Gitu. Itu lebih berat buat dia. Lebih baik sekarang digebukin oleh orang. Dan sebelum digebukin Allah sudah buat tuh. Dia takut, dia khawatir, pernah ketangkap, kepergok sekali. Tapi tetap ngotot melakukan. Maka bentuk kasih sayang Allah ini kepergokin. Tangkap, potong tangannya. Tangkap, dipukul gitu kan. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Supaya dia tidak masuk ke neraka jahanam yang akan kita dengarkan banyak tentang luar biasa. Luar biasa. Orang kalau habis baca ini Bapak Ibu sekalian. Saya kalau baca buku ini. Udah rasanya apa gunanya kita melakukan pelanggaran tuh? Nggak ada manfaatnya sedikit pun. Nggak ada manfaatnya. Ketakutan, kenikmatan juga yang hanya terpaksa, buru-buru, dan juga azabnya berat. Ya, hukumannya berat. Nanti kita akan dengar. Kemudian yang kedua, wa'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum pasti dia masuk ke neraka. Ada orang bermaksiat misalnya, suka gunjing orang misalnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, waktu Nabi SAW lewat di dua kuburan, beliau berkata apa? Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka menganggapnya bukan dosa besar, tapi ketahui itu dosa besar. Yang satu, tidak cebok pada saat kencing. Najis saja, tidak bersihin dirinya. Yang satu, ngadu domba. Di sini kata ulama hadis, di akhirat nanti amal baik dan amal buruknya tetap ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, dia bisa masuk dalam surga. Tetapi azab kubur tidak bisa lepas, harus masuk. Ingat kisah Utsman radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan yang mulia, beliau radhiyallahu anhu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sampai pingsan, dibangunkan, istrinya suruh panggil para sahabat Nabi yang masih hidup. Coba lihat Utsman, ada apa nih? Yang sudah meninggal dunia, dibangunin sampai sadar. Lalu ditanya, kenapa hai Utsman? Dia bilang, tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan. Kata mereka, apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantunya Rasulullah SAW, menikah dengan dua anak perempuan Nabi SAW, kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW, dapat jaminan surga, semua kelebihan yang disebutkan. Kata Utsman, yang kalian katakan benar, tetapi perlu kalian tahu satu hal. Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana, tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti? Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus nih, sampai kapan kita mau bermaksiat? Sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong? Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat, wallahi teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Loh kok bisa Ustaz? Sakit parah kah, bangkrut usaha kah, banyak utang terlilit. Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat. Gak ada waktu bermaksiat. Mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa? Nggak mungkin. Mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin, atau dokter sudah vonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem? Nggak ada. Orang kalau lagi diuji sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya. Dan pada saat dia ikhlas, dia kembali kepada agama, dia akan dapat jalan keluar. Dia tahu itu adalah peninggian derajatnya, pengampunan dosanya, maka dia dapat manfaat yang sangat besar. Dia dapat manfaat yang besar. Jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya. Karena cobaan itu akan menyibukkan kita. Dan akan memangkas panjang sekali umur kita. Yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan akan ada konsekuensi pembersihan. Dosa seperti segelas racun. Anda tahu itu racun atau tidak, tetap berefek. Jangan bilang gak ada efeknya. Sekecil apapun. Bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wudu dijatuhkan oleh Allah, kalau kita sholat dijatuhkan, kalau berbuat amal soleh dijatuhkan. Bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit. Makna daripada hadis riwayat Imam Muslim,
Kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya gitu kan. Jadi memang ada pembersihan tuh. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri Anda, kalau sudah mulai digoda syaitan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan, kenapa? Itu cuma diredam, bisa diredam. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terbaik adalah membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah. Baca ancamannya Allah seperti apa. Riba, dusta, apa saja. Suka gosipin orang, baca ancaman Allah itu. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan jadi berhenti meninggalkan. Harusnya seperti itu. Hati-hati dari dua siksa ini. Kubur dan juga azab neraka jahanam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW ajarkan kami ini untuk kami fahamin, kami hafal, kami amalkan. Ya. Yang paling ada 4 potongan doa yang kita minta. Yang pertama minta dari neraka jahanam. Berikut juga bukan cuma sekedar minta diselamatkan sama Allah, supaya perilaku-perilaku saya, niat-niat saya, perkataan saya selama di dunia jauh dari neraka jahanam ya Allah. Juga semua niat-niat saya, perbuatan saya, perkataan saya jauh dari azab kubur. Itu makna daripada doa ini. Makanya dianjurkan sekali sebelum salam hafal mati doa ini, kemudian dibaca. Dan memang kemarin teman-teman panitia juga sudah minta buku doa. Di buku doa itu juga ada doa-doa sholat. Ada 23 macam doa sebelum salam, diantaranya doa ini. Dan itu dianjurkan, coba cicil, hafal, kemudian amalkan. Dan mulai sekarang tepis semua godaan syaitan yang mengatakan kau tidak bisa, hafalan susah. Itu semua was-was syaitan. Harus dicoba. Kalau kita sudah hafal ada yang dilupa 1 baris, 2 baris, biasa. Imam Haram aja lupa hafalannya kok. Diulangin setelah itu, karena syaitan tidak mau kita menghafal wirid-wirid, doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW, zikir-zikir yang ada sunnahnya, karena itu sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnah masihid dajjal. Fitnah adalah cobaan, sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Dajjal sudah kita jelaskan, orang yang akan keluar nanti, tanda-tanda hari kiamat besar, membuat kerusakan di muka bumi. Kita minta agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Artinya kita tidak ketemu dengan dia meninggal sebelum dia keluar, ataupun kalau kita hidup di masanya, maka kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal sehingga selamat dari fitnahnya. Dan yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini juga doa yang mulia ya. Tapi kita lihat di sini doa ini rentetannya dari hal yang jauh sekali baru ditarik ke hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka jahanam dulu. Mundur kubur, mundur fitnah dajjal, tanda-tanda kiamat besar, baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya. Kita harus berlindung, gitu kan. Fitnah kehidupan semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya ya. Juga fitnah kematian adalah yang membuat matinya mati yang tidak baik ya. Orang menilai keburukan baginya ya. Mungkin orang akan menganggap dia tidak baik karena su'ul khatimah ya. Itu yang dimaksud. Saksi bahasan kita minta dijauhkan dari azab jahannam. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 201. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kebanyakan doa Nabi SAW ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya saksi bahasan kita. Wa qina adzaban nar. Ini saksi bahasan kita. Ya Allah, berikanlah aku ini atau berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Apapun yang dibutuhkan dalam bentuk kebaikan dunia, berikan ya Allah. Dan semua kebaikan nanti di akhirat. Serta selamatkan kami dari api neraka. Ini doa Nabi SAW yang paling banyak. Ya. Yang ketiga, dalam pasal pertama kita ini adalah hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Mundri dan beliau menyebutkan di dalam Kitabut Targhib. Diriwayatkan oleh Abi Ya'la dengan sanad sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Maksudnya hadisnya sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat
illa qalatin nar ya Rabbi inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu wala sa'ala abdunil jannata sab'a marrat illa qalatil jannah ya Rabbi inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka mengatakan, wahai Rabb, hambamu fulan memohon perlindungan dariku, ya, supaya tidak dimasukkan ke dalamku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak 7 kali, melainkan surga akan mengatakan, ya wahai Rabb, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan akidah, neraka dan surga punya suara dan berbicara. Punya suara dan berbicara. Dan ini wajib diimani apa adanya. Orang yang tidak mengimani ini berarti tidak menghormati baginda Nabi SAW. Nabi SAW sudah sampaikan, tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara. Dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa. Pada saat Anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. 7 kali. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. 7 kali. Maka neraka detik itu juga akan berkata, ya Allah, dia telah memohon untuk berlindung, diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia. Dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan, ya Allah aku minta surga firdausmu, 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 ya Allah aku minta surga 7 kali. Ya Allah aku minta surga firdausmu, kecuali surga akan berbicara dan mengatakan, ya Allah fulan hambamu memohon agar masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Ada riwayat lain yang menyebutkan, juga riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, disebutkan 3 kali. 3 kali minta masuk surga dan 3 kali minta masuk diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau kita ingin lebih aman, membacanya 7 kali sebagaimana riwayat ini, sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat. Angka 3 sudah lewat dan angka 7 adalah batas maksimal dalam menyebutkannya. Dan ini dianjurkan oleh para ulama hadis, dikatakan minimal seseorang muslim membacanya setiap hari sekali. Maksudnya 7 kali minta dari masuk surga, 7 kali minta selamat dari neraka, ini minimal 1 hari 1 kali, ya. 7 kali dibaca tadi itu di minimal 1 kali. Kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik, sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama, perintah untuk berlindung dari api neraka. Kita akan masuk ke poin kedua, ancaman tentang neraka. Penulis buku rahimahullah, hafizahullah, mengatakan, mengangkat surah Al-Ahzab ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya terjemahkan ayat ini, jangan jadi orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Ini perkataan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang nanti di akhirat begitu sudah masuk neraka baru nyesel. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Kata para ulama seperti dipanggang. Ada juga makna yang lain adalah dia balik kanan api, balik kiri api, dia hadap depan api, balik belakang api, semuanya api di sekitarnya dan semuanya panasnya sama membakar. Mereka berkata, alangkah baiknya andai saja dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat ini sudah sampai dari lisan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal diamalkan. Sekarang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang patuh. Yang diperintahkan wajib sunnah kerjakan. Mau satu dunia ini benci sama kita, nggak usah peduli. Oh nanti yang akan masuk surga atau neraka kita kok. Kenapa harus peduli dengan perkataan orang? Mau dikatakan berubah, alim lah, apalah, biarin aja dia ngomong sampai capek mulutnya.
Wong kita lebih tahu, sudah tahu berbahaya nih masuk neraka. Kalau perlu nasihatin dia. Orang berubah memang wajar menjadi lebih baik. Itu wajar sekali. Jangan malu dengan perubahan itu. Di sini dikatakan alangkah baiknya kami mentaati Allah dan Rasulnya. Baru nyesal nanti. Padahal sekarang tinggal taat. Yang dilarang haram dan makruh tinggalkan. Gak usah kerjakan. Syubhat pun tinggalkan. Jangan dilakukan. Kisah yang menarik dari seorang Muhammad bin Sirin saya tambahkan di sini. Muhammad bin Sirin ini salah satu dari ulama tabi'in. Beliau saking kuatnya pemahamannya tentang masalah ada dunia, ada surga, ada neraka dan dekatnya hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau seorang pedagang di pasar di Irak pada saat itu. Suatu hari datang seorang pedagang yang lain dari luar Irak kemudian membawa dagangan dan dia kalau beli dagangan itu kemudian dia sebarkan ke pasar yang dia sedang berdagang, dia bisa untung 40.000 dirham. Ini banyak sekali, bisa ratusan juta mungkin ya. Tapi karena Ibnu Sirin khawatir nih syubhat nih. Syubhat. Nih kayaknya bukan halal nih, ragu produknya. Ditinggalin sama dia, nggak jadi. Pedagang ini ya, sampai maksa, enggak, saya nggak mau. 40.000 dirham keuntungan nih, tiba-tiba begitu sudah dibeli, dijual, langsung laku 40.000 dirham keuntungannya. Enggak, saya nggak mau, ini syubhat. Sampai satu pasar heboh, Ibnu Sirin meninggalkan keuntungan 40.000 dirham. Ini langsung bisa jadi orang yang luar biasa pada hari itu dapat keuntungan dalam sehari. Enggak ada yang nggak mau, karena ini syubhat. Lalu dijuallah kepada beberapa orang dan orang itu membelinya. Keesokan harinya datang seseorang lagi, kasus yang lain di toko Ibnu Sirin, mau beli produk, nilainya cuma 2 dirham produk yang dibeli. Murah sebenarnya. Tapi orang ini belum bayar. Waktu dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, engkau belum membayar 2 dirhamnya. Dia bilang, sudah kok tadi. Orang ini kira dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Orang ini mengatakan, demi Allah saya sudah bayar. Ribut sama Ibnu Sirin. Sampai orang-orang pasar semua pada datang. Orang mereka tahu ceritanya, Ibnu Sirin bersumpah mengatakan, demi Allah 2 dirham kau belum bayar. Rebut 2 dirham dengan sumpah atas nama Allah. Sampai orang ini karena lihat ngotot-ngototan, dia malu, dia bayar 2 dirham lalu dia pergi. Kata Ibnu Sirin, kalau kau tidak mau bayar, kembalikan barang saya. Kau belum bayar kok itu. Pulanglah orang ini, lalu teman-temannya bilang semua, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan 40.000 dirham karena takut syubhat. Sekarang anda bersumpah gara-gara 2 dirham. Perhatikan apa jawaban dia. Orang yang beriman pada Allah dan tahu hari akhir berbeda pemikirannya. Dia mengatakan, demi Allah saya akan bersumpah untuk mengambil dari dia karena itu haram bagi dia. Dia belum bayar. Saya takut dia masuk neraka karena saya tahu itu. Pertahankan 2 dirham agar saudaranya nggak masuk neraka dan ditinggalkan syubhat 40.000 dirham, teman-teman sekalian. Bagaimana kekuatan iman seorang Ibnu Sirin yang memahami masalah itu? Dalam kisah lain, beliau pernah membeli madu 1 gentong besar. Ini kalau kita sekarang mungkin 200-250 kilo madu. Madu yang bagus. Ibnu Sirin nggak punya duit waktu itu. Orang ini nawarin bagus kualitasnya. Ibnu Sirin minta jatuh tempo, dikasih. Baiklah, 3 pekan sebulan jatuh tempo. Ditaruhlah madu tersebut di gentong Ibnu Sirin, dipindahkan wadahnya. Subhanallah, begitu sudah selesai mau tutup tokohnya, Ibnu Sirin lupa tutup madu itu. Gentongnya lupa ditutup. Waktu besok pagi Ibnu Sirin ingin buka rahimahullah tokonya, didapat ada tikus di atas madu itu, di dalam gentong bagian atas, mati tikusnya. Apa yang Ibnu Sirin lakukan? Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini apa yang Bapak Ibu lakukan? 250 kilo, tikusnya cuma bagian atas. Paling kita ambil tikusnya, buang yang di atas itu kan. Ini kalau nilainya sekarang bisa puluhan juta. Ibnu Sirin begitu lihat tikus, dilihat dengan inisiatif beliau, diambil semua gentong itu, disuruh angkat pegawainya, dibuang ke sungai, dialirin di sungai, supaya tidak ada lagi yang ambil tuh madu. Air di sungai maka tidak bisa diambil kan, gitu. Sengaja dia tidak buang sembarangan, orang bisa salah gunakan, dibuang sama dia. Ditanya sama teman-temannya, wahai Ibnu Sirin, apa yang anda lakukan? Kenapa nggak keluar aja tikusnya? Tikusnya dan madu ini padat, mungkin tidak akan sampai ke bawah bakterinya itu. Dia bilang, demi Allah saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri itu.
sehingga saya menjual kepada saudara saya muslim, lalu saya dihukum sama Allah masuk neraka hari kiamat gara-gara itu. Gak mau diambil sama dia, dibuang semuanya. Pemilik madu datang setelah 3 minggu, nagih. Ibnu Sirin, mana pembayarannya? Belum ada duit. Baik, minta waktu, kasih waktu lagi 3 pekan. 3 pekan lagi, dengan hikmah Allah juga belum ada duitnya Ibnu Sirin, belum bisa bayar gitu. Si pemilik madu melapor kepada hakim, hakim panggil Ibnu Sirin, seorang ulama besar nih. Kata hakimnya, wahai Ibnu Sirin, ada apa nih? Dia bilang, saya beli dari saudara saya ini madu, dan ini sudah 6 pekan yang lalu, tapi memang kisahnya seperti ini, masuk tikus, saya takut nanti ada bakteri tersebar ke kaum muslimin dan saya menipu mereka, saya membuangnya. Saya ingin bertanggung jawab, tapi memang sekarang nggak ada duit, belum ada duit. Tanya kepada pemilik madu, bagaimana? Dia bilang, saya mau hak saya. Kata hakimnya, kalau begitu Ibnu Sirin, kami terpaksa memenjara Anda. Apa jawaban dia? Baiklah, penjara saya, karena saya salah. Penjara. Di penjara, penjaga penjara datang, tahu Ibnu Sirin siapa ini? Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara madu yang dimasukin tikus. Maka penjaga penjara mengatakan, wahai Ibnu Sirin, kalau pagi Anda di penjara, kalau malam silakan pulang ke istri anak Anda. Pulang aja ke rumah, hidup sama mereka, nanti pagi datang lagi saya masukkan lagi di penjara. Dia tahu orang ini tidak salah dan ini ulama besar. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kira-kira Bapak Ibu kalau di tempat Ibnu Sirin mau pulang nggak? Pulang. Apa jawaban Ibnu Sirin? Demi Allah, kata Ibnu Sirin, saya tidak akan mendukung kamu melanggar hukum pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Nggak mau keluar dari penjara. Dikasih jalan keluar nggak mau. Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara ini, semua orang datang nyumbang, bayarin tuh madunya, sampai lunas baru beliau keluar. Bagaimana orang kalau sudah mengenal Tuhannya ini? Imam Nawawi rahimahullah pernah dengar tetangganya kehilangan kambing, kambingnya hilang. Tetangganya datang ke rumah yang mengatakan, wahai imam kalau kita kiai, kambing saya hilang tadi pagi, saya nggak tahu di mana. Kata Imam Nawawi, kalau kau sudah temukan kambingmu, beritakan kepada saya. Tetangganya nggak tahu nih apa maksudnya, dia bilang gitu. Kalau kau sudah temukan kambingmu, beritakan kepada saya. Akhirnya orang ini tiap hari tanya sama Imam Nawawi, sudah temu kambing kamu? Dia bilang belum. Terus begitu sampai sebulan, kambingnya belum ditemukan. Imam Nawawi selama sebulan tidak makan kambing, nggak beli kambing. Nggak beli kambing hidup, nggak beli kambing mati. Di pasar yang sudah dipotong jadi daging, itu juga nggak dibeli. Kenapa? Imam Nawawi takut jangan sampai kambing yang dia beli dagingnya di pasar, kambing tetangganya yang dicuri oleh orang. Nggak mau. Coba pertemukan dengan kehidupan kita yang selalu anggap remeh, nggak apa-apa deh, syubhat, nanti aja, gitu kan. Sekarang kan kita tidak tahu, makan aja, nanti urusan belakang. Gitu. Ini nggak boleh ini semua. Orang yang tahu ada hukuman hari kiamat, teman-teman, dia akan hati-hati sekali. Dan memang begitu. Kita harus mengontrol hidup kita. Karena kalau tidak bahaya sekali ini. Begitulah kepekaan mereka dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Al-Ahzab tadi 66 menjelaskan orang di api neraka berharap mentaati Allah dan Rasulnya selama hidup di dunia. Dan menjadi orang soleh dan solehah itu enak. Enak itu. Karena terkontrol, terawasi. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia hirup, yang dia sentuh, semua yang hanya dibolehkan oleh pencipta alam semesta. Itu sebuah luar biasa, itu sebuah peraturan hidup, disiplin hidup yang luar biasa. Luar biasa gitu. Ya. Kalau kita diawasi oleh atasan dan kita berhasil ikuti peraturan, kita sudah bangga. Gimana kalau yang ngawasin kita Rabbul Alamin dan kita merasa bangga dengan itu? Itu satu hal yang luar biasa gitu kan. Surah Al-Qamar, dalil kedua ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka jahanam di atas muka mereka. Jadi orang-orang yang masuk neraka jahanam tidak ada lagi cuma sekedar digiring, didorong, dimasukkan neraka, enggak. Ditaruh wajahnya di tanah, diseret wajahnya. Itu jelas sudah luka, berdarah. Dilempar lagi ke dalam api neraka, dibakar, wa na'udzubillah. Dan dikatakan lagi pada mereka, rasakan sentuhan api neraka atau lalapan api neraka.